Hai. Dan Kak Ninu. Hai. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita menyanyi bersama-sama, mari kita bersukaria. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Mari kita menyanyi dari terbit matahari. Dari terbit matahari Sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita setiap hari. Tuhan Yesus selalu menyertai kita, menolong kita, dan memberkati kita. Yuk, mari kita menyanyi. Hari ini harinya Tuhan sambil bertepuk tangan. Setiap hari kita selalu melakukan kesalahan dan perbuatan yang membuat hati Tuhan Yesus sedih, marah, dan kecewa. Karena itu, mari kita datang kepada Tuhan, kita mengakui segala kesalahan kita, segala dosa kita kepada Tuhan dengan mengatakan bersama-sama, Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampuni kami. Adik-adik, ketika kita semua sudah mengakui segala kesalahan kita dan dosa kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan pasti akan mengampuni dosa kita. Dan karena itu, kita akan mendengarkan berita sukacita dari Tuhan dari kitab Ulangan 20 ayat 4. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dan dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, bersama-sama kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari kitab Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Kita menyanyi Yesus
sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan petunjuk hidup baru. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita bermazmur yang terambil dari Mazmur 13 ayat 6. Tapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Adik-adik, lanjut kita nyanyi bersama ya. Lagunya baca kitab suci, doa tiap hari. Kita mulai. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau kalau mampu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Adik-adik, saatnya kita mau mendengar cerita Alkitab. Siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Ayo. Ya, benar. Ceritanya mengenai Tuhan menyediakan makanan buat bangsa Israel, yaitu berupa roti mana dan air yang manis. Hari ini kita mau melanjutkan cerita mengenai bangsa Israel yang dalam perjalanan di padang pasir tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang yang perkasa dan kuat. Mereka harus melawan orang itu. Nah, untuk lebih jelasnya, adik-adik menyaksikan cerita videonya ya. Ayo kita saksikan bersama. Shalom anak-anak. Hari ini Sister Krista akan bercerita tentang bangsa Israel yang berperang melawan bangsa Amalek. Yuk dengar ceritanya baik-baik ya. Orang Israel masih dalam perjalanan setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Sekelompok penggembala gurun yang dikenal sebagai orang Amalek muncul di belakang mereka dan mulai menyerang orang-orang yang lemah dan orang-orang yang sudah lanjut usia. Musa lalu memberitahu seorang pemimpin muda dan tangguh yang bernama Yosua untuk memilih beberapa prajurit untuk berperang melawan orang Amalek. Keesokan harinya mereka pun berangkat melawan orang-orang Amalek itu. Musa memberitahu mereka bahwa dia akan berdiri di atas sebuah bukit dengan mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke atas. Musa bersama Harun dan seorang pemimpin bernama Hur pergi ke puncak bukit untuk menyerukan nama Tuhan dalam pertempuran itu. Musa pun lalu mengangkat kedua tangannya.
Sementara tangan Musa terangkat ke atas, Yosua dan anak buahnya mulai memenangkan pertempuran itu. Tetapi ketika Musa merasa lelah, ia pun lalu menurunkan tangannya. Dan lihat apa yang terjadi. Musuh mulai menang. Ketika Musa kelelahan, Harun dan Hur lalu mendudukkannya di atas batu besar dan membantunya menjaga agar tangannya tetap terangkat ke atas. Mereka pun membantu Musa untuk mengangkat tangannya sampai matahari terbenam. Yosua dan orang-orangnya berjuang dengan kemenangan sepanjang hari, yaitu ketika tangan Musa tetap terangkat ke atas. Pada hari itu, pertempuran pun akhirnya dimenangkan. Tuhan menyuruh Musa untuk menulis sesuatu pada gulungan yang dapat dibaca oleh Yosua dan orang-orang Israel yang akan mengingatkan mereka di kemudian hari bahwa Tuhan telah berperang dengan kuasanya mengalahkan orang Amalek. Musa membangun sebuah mezbah dan menamakannya Tuhan adalah panji-panjiku. Kemudian Musa mengatakan bahwa ketika orang Amalek menyerang kita, Tuhan akan menyerang mereka mulai dari sekarang. Tuhan lalu menyuruh Musa memimpin bangsa Israel ke kaki Gunung Sinai. Di sana mereka pun kemudian mendirikan kemahnya. Nah, demikianlah cerita kita kali ini. Kita bisa melihat Tuhan dapat menunjukkan kuasanya untuk mengalahkan orang Amalek, yaitu ketika Musa mengangkat tangannya dan memanggil nama Tuhan. Nah, demikian juga dengan kita. Ketika kita merasa takut atau lemah, kita dapat melipat tangan kita dan memanggil nama Tuhan dalam doa kita. Percayalah, Tuhan juga dapat menunjukkan kuasanya kepada kita. Sekian dulu cerita kita kali ini. Jangan lupa ikuti terus cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa. Nah, adik-adik, ceritanya tadi mengenai apa yo? Ya, ceritanya mengenai bangsa Israel berperang mengalahkan bangsa Amalek. Nah, itu karena Bapak Musa yang terus-menerus berdoa di atas gunung untuk mendukung bangsa Israel supaya dalam peperangan bangsa Israel menang. Nah, sama juga kayak adik-adik, kita harus terus-menerus tetap selalu berdoa biar kita menjadi kuat. Pada saat kita berhenti berdoa, kita akan menjadi lemah. Nah, adik-adik harus rajin tetap berdoa ya. Nah, adik-adik, sekarang kita berdoa bersama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah salah kami seperti kami juga mengampuni salah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari segala yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, untuk merespon cerita Alkitab hari ini, yuk kita sama-sama bernyanyi Saya Laskar Kristus. pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak melintasi musuh, tapi saya Laskar Kristus.
Kristus. Siap, gerak. Saya bukan pasukan bergerak, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan kita hari ini didasari dengan firman Tuhan terambil dari Mazmur 20 ayat 4 yang berbunyi, kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaran. Amin. Adik-adik, persembahan kita diiringi lagu Ku Beri Persembahan. Kita nyanyi sama ya. Ayat hafalan minggu ini terambil dari Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. 3. Oh iya adik-adik, tadi kakak lupa kalau cerita Alkitab kita itu terambil dari Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Keluaran 17 ayat 8 sampai 16 dengan judul Kemenangan Orang Israel melawan orang Amalek. Nanti adik-adik baca di rumah ya. Yang kecil baca sendiri, yang udah pintar membaca kan? Yang Indria nanti dibantu mama papa ya. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita doa syafaat bersama. Kita syukur ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang seminggu yang telah lewat. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas ibadah hari ini. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan telah berikan. Tuhan beri pertolongan kepada kami. Tuhan Yesus, kalau ada yang ulang tahun, Tuhan memberikan lalu dan sepanjang minggu ke depan, Engkau memberikan makan sukacita mereka. Kalau ada anak-anakmu yang sakit, Engkau saja yang menjamin jamahnya dan memberikannya. Tuhan Yesus, kami juga sudah memberikan persembahan dan sudah terkumpul, Engkau berkati biar menjadi kemuliaan nama-Mu saja. Menjadi kami yang termasuk di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi bersama lagunya yang jaga keselamatan ya.
kita menerima berkat Tuhan. Nah, ibadah hari ini sudah selesai. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini ibadah kita sudah selesai. Kita ucap syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah sayangi kami. Terima kasih Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini sudah selesai ibadah sekolah minggunya. Adik-adik tetap di rumah. Rajin cuci tangan, kalau keluar rumah harus pakai masker ya. Dan salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Dadah. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mau membuat aktivitas ya. Judul aktivitas hari ini Panji Tuhan. Nah, bahan yang harus adik-adik siapkan adalah kertas putih yang sudah ada garisnya seperti ini, tapi agak ke pinggir ya, jangan di tengah, garisnya seperti ini. Lalu pensil spidol warna merah sama biru, penggaris buat garis yang tadi. Lalu buat nanti lembaran seperti ini, mau buat bendera. Ini terserah adik-adik mau kasih warna apa. Ini kakak di sini menggunakan warna orange. Dan buat salib seperti ini kecil, terserah warnanya apa aja ya. Kemudian lem apa aja boleh, lem fox atau lem kertas atau yang ada di rumah, nasi juga boleh. Lalu, nah setelah garisnya ini udah dibentuk, kita membuat garis zigzag ya. Gini caranya. Seperti ini. Nah, nanti dia bikin lagi di sebelahnya ya. Seperti ini. Tapi kalau adik-adik mau warnain full satu warna, tidak apa-apa, terserah kreasinya ya. Nah, setelah itu ini kakak mau bikin kreasinya kakak sendiri. Nah, ini dikasih warna, terserah mau dikasih warna apa boleh. Nih, nah ini kakak gini, asal aja ini bikinnya, hanya kreasi kita masing-masing aja ya. Nah, setelah itu buat seperti ini nih bentuknya untuk tiang benderanya ya. Ini dikasih lem. Kalau bentuk ini bentuk apa aja kreasinya boleh ya. Ini dikasih lem. Lalu ditempel di sini. Di atas yang tadi tiang benderanya. Nah, setelah itu benderanya kita ambil,
kasih lem salibnya. Nah, ini ditempel di sini. Ya. Nih, begini ya. Oke. Nah, setelah itu biar nanti kelihatan berkesan benderanya berkibar, kita ambil sumpit. Ya, sumpitnya diginiin di ujung benderanya. Dililit secukupnya aja. Ya. Boleh sampai benderanya, lalu lepas. Nah, ya. Nah, setelah itu di ujung sebelah sininya kita kasih lem. Jadi lemnya nggak semua ya, ujung sebelahnya saja. Nah, setelah dikasih lem, ini ditempel di sini. Nah, tempel di sini. Nah, dadah, jadi deh berkibar. Ya, panji Tuhan. Nah, untuk yang lebih jelasnya seperti ini. Nih, ya. Kalau bentuk salibnya boleh, mau kreasi apa aja boleh, ya. Nih, bentuknya seperti ini. Nanti di bawahnya tulis ayat hafalannya Efesus 10 ayat 6. Efesus 6 ayat 10. Ya, ditulis di sini. Judul aktivitasnya jangan lupa. Nanti namanya ditaruh di sini juga nggak apa-apa. Ya, oke, selamat beraktivitas. Dadah.